Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas hidup kami, Tuhan. Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu kita kali ini. Dan saya berharap kiranya Bapak Ibu di rumah dalam keadaan baik dan sehat dan dalam anugerah Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur pada kesempatan kali ini kami mendapat anugerah dari Tuhan, sehingga kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Sungguh suatu kehormatan bagi kami semua. Kami dilayakkan datang beribadah kepada Allah yang hidup, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih, kami bersyukur buat hari-hari yang sudah kami lalui, yang Tuhan memberkati, Tuhan membimbing kami, bahkan Tuhan mengajar kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami rindu setiap kami diberkati dan diurapi secara khusus, supaya kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah terus Tuhan firman-Mu menjadi bekal bagi kami menjalani hidup ini dalam mengiring Tuhan. Sekali lagi, urapi setiap kami, khususnya hamba-Mu, yang tidak lebih daripada yang lain, supaya kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu dan boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur dengan anugerah yang sama yang Tuhan telah anugerahkan di hari-hari yang lalu, dan hari ini kami bersuka cita anugerah yang sama ada atas kami. Kami berterima kasih demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar satu bagian dari firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Judul perikopnya Allah menuntun umatnya. Dikatakan, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, diberkati mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Amin, Bapak Ibu. Nah, pada kali ini saya beri tema, judul renungannya, Allah selalu mendahului kita, Bapak Ibu. Nah, di dalam hidup ini, setiap kita, tentunya selalu ingin mendapatkan kemudahan demi kemudahan di dalam menjalani hidup ini ya Bapak Ibu. Setiap manusia berusaha sebisa mungkin tidak mengalami masalah, tidak mengalami persoalan. Itu tidaklah salah Bapak Ibu. Tetapi kemudian menjadi masalah ketika kita ingin mencari pekerjaan itu mudah. Kita ingin membangun rumah tangga itu mudah. Tidak ada tantangan, tidak ada persoalan, tidak ada perselisihan, tidak ada argumen adu pendapat gitu. Dan kita ingin membangun usaha, membangun bisnis juga mudah, gampang. Kalau bisa jangan sampai rugi, apalagi amit-amit sampai mengalami kebangkrutan. Intinya Bapak Ibu, setiap kita ketika menjalani hidup, membangun usaha apapun itu, ingin mengalami kemudahan demi kemudahan. Namun Bapak Ibu, kenyataan hidup tidak seperti itu. Memang ada beberapa hal yang bisa kita raih, bisa kita dapatkan dengan mudah ketika Tuhan memberi anugerah kepada setiap kita. Tetapi biasanya ketika kita mendapatkan dengan mudah, kita juga bisa dengan mudah melepaskannya. Tetapi ada juga orang yang mendapatkannya dengan begitu sulit. Ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan, ada tantangan, jatuh bangun mungkin untuk membangun usaha. Dan bahkan terkesan kayaknya kok berputar-putar di situ-situ aja.
nggak gerak-gerak gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, tentu kita juga percaya bahwa kita itu hidup di dunia, waktu kita berjalan, apalagi ketika mengiring Tuhan, tentu kita tidak sendiri. Paling tidak ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang mendampingi. Karena itu Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhanlah yang menuntun setiap kehidupan kita. Karena Dia selalu ada di depan bagi kita Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, kebanyakan orang ketika dia merasa dan yakin sungguh bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, kebanyakan orang berpikir bahwa ketika Tuhan menuntun hidup kita, hidup orang percaya, maka harusnya jalannya dipermudah. Semua permasalahan kalau bisa dijauhkan, dan semua hal yang mengganggu ditiadakan, begitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi hal ini mungkin sekali lagi tidaklah salah Bapak Ibu. Tetapi ternyata Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan tadi, bacaan renungan kita, itu mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan menuntun umatnya yang dikasihinya, ternyata Bapak Ibu, Tuhan tidak membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah. Tuhan tidak membuat semuanya tanpa masalah. Dan bahkan Tuhan juga kadang-kadang tidak membuat sesuatu hal yang, semua hal itu menjadi baik-baik saja. Dan kita tahu sekarang kita hidup di zaman yang tidak mudah. Dibanding dengan 2 tahun yang lalu, mungkin sekarang ini lebih sulit Bapak Ibu. Nah, bisa saja Bapak Ibu, keadaan-keadaan yang sulit itu, Tuhan bisa pakai untuk membentuk Bapak Ibu dan saya, supaya bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Seperti gambaran putra tunggalnya Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan tadi di kitab Keluaran 13, ayat 17 sampai 22, Bapak Ibu, dikatakan, ayat 17 dan 18 saya bacakan Bapak Ibu. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang fasik. Allah sengaja tidak menuntun mereka. Alasannya apa Bapak Ibu? Alasannya apa Bapak Ibu? Dikatakan firman Tuhan berkata begini, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Bapak Ibu, peristiwa ini terjadi setelah bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir, Paskah yang pertama itu Bapak Ibu, lalu mereka dituntun Tuhan keluar dari Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita baca bagian ini, waktu saya baca bagian ini, menolong saya dan juga bisa menolong kita semua untuk mengerti bahwa ternyata tidak semua tuntunan dari Tuhan itu untuk mempermudah jalan kita. Tidak semua tuntunan Allah menghilangkan permasalahan dan menghilangkan kendala hidup kita. Bahkan juga tidak membuat semua hal menjadi baik-baik saja. Ya Bapak Ibu, sekali lagi pertanyaannya begini Bapak Ibu. Bisa nggak Tuhan membuat orang-orang Israel, kalaupun harus melewati negeri orang Filistin, lalu berperang dan mengalami kemenangan? Saya yakin Bapak, tentu Tuhan bisa melakukannya. Bukankah sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan sudah menunjukkan kuasanya dengan menurunkan 10 tulah, dalam tanda kutip mengalahkan ilah-ilah orang Mesir, dengan bahkan yang terakhir kematian anak sulung. Bahkan anak-anak sulung dari orang Israel tidak mengalami maut, Bapak Ibu. Tentu bisa, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita baca di pasal selanjutnya, di pasal 17, Bapak Ibu. Di situ toh mereka harus berperang juga melawan orang Amalek di Rafidim. Jadi, kenapa waktu keluar tidak dibawa ke negeri orang Filistin karena takut berperang, tapi di pasal 17 dicatat bahwa mereka berperang melawan orang Amalek di Rafidim. Ternyata mereka menang Bapak Ibu. Kenapa kok mereka bisa menang? Jadi waktu perang dipimpin oleh Yosua, Musa itu naik ke atas bukit, lalu bawa tongkat Tuhan, diacungkan begini, dibawa ke atas begini, karena takut kelelahan, jadi Harun dan Hur menopang kedua tangan Musa. Semudah itu Bapak Ibu. Lalu bangsa Israel mengalami kemenangan. Kalau tongkat itu dan diangkat ke atas, bangsa Israel menjadi kuat Bapak Ibu. Semudah itu Tuhan membuat orang-orang Israel menang melawan bangsa Amalek. Kemudian hari, kalau pas mereka mau masuk tanah perjanjian Bapak Ibu, mereka berperang
melawan tembok Yeriko. Jadi di kota Yeriko, mereka menaklukkan kota Yeriko juga dengan hal yang gampang, yaitu hanya dengan dikelilingi, Bapak Ibu. Selama 6 hari dikelilingi satu hari, di hari yang ke-7 dikelilingi 7 kali, tembok Yeriko rubuh. Jadi dengan mudah seharusnya bangsa Israel bisa mengalahkan di dalam tuntunan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya bagi Tuhan adalah hal yang mudah membuat bangsa Israel menang dalam sebuah peperangan. Tapi kenyataannya, kalau begitu, kenapa Tuhan tidak membawa ke negeri orang Filistin, tapi kok malah bawa dia memutar? Orang-orang Israel itu dibawa memutar selama 40 tahun di padang gurun, Bapak Ibu. Di bagian ini membuat kita harusnya sadar, Bapak Ibu, bahwa ketika Tuhan membawa orang Israel berputar, tentu Tuhan punya maksud dan tujuan. Betul ya, Bapak Ibu ya? Jadi Tuhan punya maksud dan tujuan. Dan ada seorang hamba Tuhan ngomong begini, Tuhan tidak pernah punya masalah terhadap apapun. Namun, Bapak Ibu, kita punya masalah mengenal Allah. Ya, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah punya masalah mengenali Bapak Ibu dan saya. Bahkan sampai kedalaman hati kita yang paling dalam, Dia tahu. Tapi problemnya, masalahnya adalah kita punya kesusahan, punya kesulitan untuk mengenal Dia yang maha besar. Sulit untuk menyelami pola pikirnya, sulit untuk memahami rancangannya yang ajaib, Bapak Ibu. Jadi, bagian ini adalah satu peringatan bagi kita semua. Karena seperti bangsa Israel pada waktu itu mengalami persoalan dan pergumulan, begitu juga dengan kita hari ini, Bapak Ibu. Bukankah dalam hidup ini kita juga mengalami hal yang sama? Kita ada dalam persoalan, pergumulan, kesulitan hidup. Karena kita tinggal di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi yang menjadi persoalan adalah, tetapi saat kita mengalami persoalan, pergumulan, atau bahkan pencobaan yang datang, yang perlu kita pahami, ada satu hal, Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan mencatat, apapun yang kita alami, itu berupa persoalan, pergumulan, bahkan pencobaan sekalipun, itu tidak pernah melebihi batas kemampuan Bapak Ibu dan saya. Amin, Bapak Ibu. Itu janji Tuhan, itu janji firman Tuhan, Bapak Ibu. Dan tentunya, janji yang sama juga berlaku bagi bangsa Israel pada waktu itu. Jadi apa yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu tentu tidak melebihi kekuatan mereka, Bapak Ibu. Jadi apapun yang mereka alami tentu tidak melebihi kemampuan mereka. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ketika mereka mengalami persoalan, ada pergumulan, mereka bersungut-sungut. Bahkan minta pulang ke Mesir. Di sana ada bawang pre, ada daging, dan lain sebagainya. Padahal di padang gurun Tuhan pelihara. Nggak ada makanan, nggak ada roti, Tuhan kirim roti dari surga. Nggak ada air, Tuhan ubahkan air pahit jadi manis. Tuhan keluarkan air dari batu. Nggak punya daging, Tuhan kirim burung puyuh. Kurang apa lagi, Bapak Ibu? Tapi mereka tetap bersungut-sungut. Jadi Bapak Ibu, bagi Tuhan, bisa saja dengan mudah membuat orang Israel menang jikalau mereka harus bertempur, berperang melawan orang Filistin. Tetapi kenapa tidak dilakukan, Bapak Ibu? Inilah sebuah proses kehidupan, Bapak Ibu, di mana setiap kita diminta untuk punya hubungan pribadi dengan Allah, mengenal Dia dengan sungguh. Inilah yang perlu kita renungkan dan coba pahami. Karena itu, Bapak Ibu, mereka dibawa berputar melewati padang gurun menuju laut Teberau. Tuhan punya rencana terhadap mereka, Bapak Ibu. Khususnya ketika mereka keluar dari Mesir, dibawa ke padang gurun, mereka melihat laut Teberau dibelah. Mereka melihat pasukan orang Mesir beserta dengan Firaun dikalahkan oleh Allah. Itu sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi perlu kita merenungkan bahwa dalam hidup ini ketika ada persoalan, pergumulan, pahamilah Tuhan punya rencana. Kita tinggal taat kepada Allah. Lalu ayat 19 dikatakan, Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Ini satu menarik, Bapak Ibu. Mungkin saya tidak khotbah dari bagian ini, saya khotbah dari bagian Israel, Bapak Ibu. Tapi tidak salahnya kita melihat bahwa tulang-tulang Yusuf, kenapa kok harus dibawa? Ternyata Yusuf itu pernah berpesan. Sewaktu dia hendak mati, dia berpesan kepada saudara-saudaranya dan anak-anaknya bahwa kalau kalian nanti keluar dari negeri Mesir dan pergi ke tanah perjanjian, bawa tulang-tulangku. Bagian ini mengingatkan setiap kita bahwa ketika orang-orang beriman
itu yang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan. Waktu dia berbicara, ketika dia memberi pesan, memberi amanat, itu tidak asal bicara, Bapak Ibu. Mereka melihat secara futuristik, secara ke depan. Jadi kalau kita perhatikan Yusuf, walaupun Mesir sudah menjadikan dia orang nomor 2 di Mesir setelah Fir'aun. Seluruh di Mesir di bawah kuasanya, kecuali kursinya Fir'aun. Lalu Mesir juga telah menyelamatkan sanak saudaranya, bahkan orang tuanya. Ya Bapak Ibu ya, Yakub. Tetapi dia tahu bahwa Mesir bukan tanah perjanjian. Karena itu dia berpesan, kalau kalian pergi ke tanah perjanjian meninggalkan Mesir, bawalah tulang-tulangku. Jadi Yusuf sangat futuristik. Pola pikirnya ke depan, Bapak Ibu. Dan pada akhirnya Yusuf sampai ke tanah perjanjian, dimakamkan di Sikem, tulang belulangnya itu Bapak Ibu. Lalu ayat 20 dikatakan, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah ke Etam, di tepi padang gurun. Lalu 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu, ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu di sini. Tadi dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka. Saya merenung Bapak Ibu. Lah, kalau Tuhan berjalan di depan mereka, kok firman Tuhan tadi berkata, kok mereka takut? Ngapain mereka takut terhadap orang Filistin kalau Tuhan berjalan di depan? Bukankah mereka sudah melihat perbuatan Tuhan yang ajaib? Perbuatan Tuhan yang spektakuler di depan matanya, Bapak Ibu? Melalui 10 tulah. Jadi di sini terlihat lagi bahwa Tuhan sedang memproses umatnya. Karena proses bagi Allah lebih penting. Menjadikan seseorang menjadi pribadi yang lebih baik itu lebih penting. Jadi diproses umatnya untuk belajar percaya kepada Allah dan beriman sungguh kepadanya. Bahkan menyerahkan hidupnya hanya kepada Allah saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Allah tidak pernah takut terhadap masalah. Bukan tidak takut masalahnya Bapak Ibu. Orang yang percaya kepada Tuhan, masalah boleh datang. Tapi dia akan percaya seberat apapun masalahnya. Mungkin membuat dia terjatuh, bahkan terpuruk sekalipun. Orang percaya selalu percaya Tuhan pasti menolong. Caranya bagaimana? Kalau ditanya ya saya nggak tahu. Cara Tuhan tak terselami. Tapi yang jelas firman Tuhan berkata, ketika kita dalam kesesakan, dia ada di sana. Dan dia pasti menolong Bapak, Ibu, dan saya. Yang penting adalah kita lakukan bagian kita. Kita lakukan apa yang kita bisa. Kita siapkan apa yang kita bisa. Kita rencanakan dengan yang terbaik menurut yang kita bisa. Dan percayalah, penyertaan Tuhan itu nyata atas kita. Seperti kalau kita lihat dari teks tadi, penyertaan Tuhan nyata atas bangsa Israel. Dia bisa lihat secara nyata. Ada tiang awan, tiang api, menaungi bangsa Israel pada waktu itu. 600.000 laki-laki, belum mater perempuan, belum istri, yaitu, dan belum lagi anak-anaknya. Kira-kira 2 juta orang, Bapak Ibu. Kalau dipikir-pikir, tiang awannya itu seberapa? Tiang api untuk menerangi mereka seberapa besar? Sehingga mereka bisa berjalan pada waktu siang dan pada waktu malam, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, saya pikir-pikir, wah, luar biasa sekali. Kalau zaman sekarang, Bapak Ibu, untuk menerangi 1 juta orang saja, ini 2 juta orang. Kalau kita bikin pesta gitu, bikin tenda besarnya seberapa itu, Bapak Ibu? Penerangannya butuh berapa banyak? Ada 600.000 laki-laki, belum termasuk anak, istri, dan istri, Bapak Ibu. Tapi dengan demikian, Bapak Ibu, setelah mereka melihat pertolongan Tuhan, apakah bangsa Israel itu tenang, aman, nyaman? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Tidak sama sekali. Karena kita baca di pasal-pasal selanjutnya, kita akan bertemu dengan tanda-tanda kutip, Bapak Ibu, ya, kekurangan-ajaran mereka. Mereka sempat bertanya, di mana Tuhan? Adakah Allah menyertai kita? Padahal Tuhan menyertainya dengan secara kasat mata, Bapak Ibu. Kelihatan gitu loh.
di depan matanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi yang perlu harus kita perhatikan di sini Bapak Ibu, di dalam memahami kehendak Allah dan tuntunan Tuhan, kita perlu tahu bahwa bukan Tuhan yang tidak jelas dengan rencananya, tetapi kitalah yang seringkali sulit sekali memahami kehendak Allah, bahkan salah memahami kehendak Tuhan. Pentingnya memohon kepada Tuhan, supaya Dia memberikan hikmat kepada kita, supaya mengerti apa yang Tuhan mau, bukan malah mengajar Tuhan seperti apa yang kita mau. Pentingnya berdoa kepada Tuhan, memohon supaya diberikan hikmat untuk bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Namun kalau dipikir-pikir, seharusnya kalau kita baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, kita bisa mengerti dan memahami. Sekalipun Bapak Ibu, kita tidak mengerti hari depan. Ya Bapak Ibu, sekali lagi, sekalipun kita tidak mengerti hari depan, apa yang akan terjadi besok, apakah akan terjadi hal yang baik atau yang buruk. Tapi yang pasti, firman Tuhan berjanji, hari esok Tuhan siapkan yang terbaik. Saya percaya hari esok Tuhan berikan yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya, kalau yang terbaik, tentu menurut Tuhan bukan? Bukan menurut kita. Karena itu perlu diketahui ketika Tuhan sudah siapkan hari esok yang terbaik. Bisa jadi hari esok yang terbaik itu, hari ini kita punya duit, besok nggak punya duit. Tapi itulah yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita harus belajar taat. Yang terbaik bagi Tuhan, hari ini kita sehat. Bisa saja besok kita mengalami sakit. Bisa sakit flu atau apapun juga. Itulah yang terbaik menurut Tuhan. Karena itu, apa yang Tuhan sedang kerjakan, tentulah yang terbaik. Dan Dia sedang membentuk Bapak, Ibu, dan saya melalui peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita perhatikan orang Israel, mungkin yang terbaik bagi Tuhan tidak seperti apa yang mereka harapkan. Jadi, kalau kita perhatikan tadi, Tuhan bisa saja dengan mudah, Bapak Ibu, sekali lagi, membuat bangsa Israel menang berperang, tapi tidak dilakukan. Kenapa? Jadi, karena Tuhan punya rencana. Inilah proses supaya iman kita bertumbuh kepada Tuhan, perlu adanya hal-hal yang membuat kita punya pengalaman pribadi dengan Allah. Jadi kadang-kadang tuntunannya tidak mempermudah, tidak menghilangkan masalah, bahkan tidak membuat semua hal menjadi baik-baik saja. Apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Hari ini pelajarannya Bapak Ibu, karena Tuhan selalu ada di depan. Dia tahu akan masa depan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Tidak ada rahasia bagi Dia. Karena itu, tuntunan Tuhan selalu terbaik. Perhatikan Bapak Ibu, meskipun tuntunan Allah kadang-kadang membawa kita berjalan lebih jauh, berputar, tetapi tuntunan Allah, ya, untuk renungan kita hari ini Bapak Ibu, paling tidak Bapak Ibu, kita bisa belajar dua kebaikan dari tuntunan Allah bagi setiap hidup orang percaya, umat pilihan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, tuntunan Tuhan memastikan orang-orang percaya yang sudah dipilihnya, umat pilihan Allah itu dapat mencapai tujuan yang benar, yaitu tanah perjanjian, bukan tanah perbudakan. Meskipun jalannya harus memutar, meskipun ada liku-liku kehidupan yang sulit bagi kita, tapi percayalah, Tuhan ada di sana. Dia sudah melewatinya, dan Dia pasti akan menolong Bapak Ibu dan saya. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu, tuntunan Tuhan untuk membentuk karakter Bapak Ibu dan saya, supaya kita punya kualitas kerohanian yang baik. Kita punya mental yang tangguh, mental yang siap sedia untuk berperang, dan memenangkan peperangan bersama dengan Tuhan di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Karena itu Bapak Ibu, apa yang bisa kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita aplikasikan dalam hidup ini? Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Allah tidak selalu bekerja dengan cara yang untuk kita tampaknya terbaik. Jadi Tuhan tidak selalu bekerja dengan cara yang untuk kita itu tampaknya itu cara yang terbaik. Dan jikalau Allah tidak menuntun Bapak Ibu dan saya ke tempat tujuan dengan jalan yang terpendek, tapi harus memutar gitu ya. Ingatlah Bapak Ibu, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan merengek,
Jangan menuntut, jangan menyalahkan Tuhan atau bahkan meninggalkan Dia. Ikuti Dia dengan rela dan percayalah kepadanya. Percayakan hidup kita kepada Dia, supaya Dia memimpin hidup Bapak, Ibu, dan saya, dan pimpinannya, tuntunannya selalu aman, Bapak, Ibu. Meskipun kita ada dalam lembah kekelaman, harusnya kita tidak takut bahaya, karena ada Tuhan beserta dengan Bapak, Ibu, dan saya. Percayalah Bapak, Ibu, Dia telah melihat akhir perjalanan hidup. Dia ada di masa depan. Sejak awal Dia sudah tahu. Bagi Dia tidak ada rahasia, tidak ada yang tersembunyi. Dan Dia mengetahui rute, jalan-jalan yang paling aman dan paling baik untuk Bapak, Ibu, dan saya. Kita ini milik Allah, Bapak, Ibu. Ketahuilah bahwa Nabi Yesaya pernah berkata begini, sekalipun kau lewat air, Tuhan menyertai. Lewat sungai, engkau tidak akan hanyut. Lewat api, engkau tidak akan hangus. Api tidak akan membakarmu, karena kita milik kepunyaan Allah. Karena itu, ketika kita mengalami jalan yang sepertinya berputar, seperti yang dialami oleh bangsa Israel, semakin jauh dari tujuan dalam hidup kita, tandanya Allah sedang berperkara dalam hidup kita untuk membentuk karakter Bapak, Ibu, dan saya, dan memastikan supaya hidup kita menjadi seperti gambaran putra tunggalnya, hingga saatnya nanti kita layak masuk dalam negeri perjanjian sesuai dengan iman pengharapan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saya, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur melalui peristiwa pembebasan bangsa Israel, dan Tuhan menuntun umat-Nya berjalan lebih jauh. Tetapi kami percaya Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, tak jemu-jemu siang dan malam Tuhan ada di depan kami. Terima kasih, kami bersyukur kiranya Tuhan menguatkan setiap kami melalui peristiwa-peristiwa yang kami alami. Mungkin kami mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini, bahkan membuat kami seperti capek, lelah, bahkan terpuruk dalam hidup ini. Tapi kami percaya semua yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Karena itu Tuhan, ajar setiap kami, biarlah Roh-Mu yang suci terus menuntun setiap kami supaya kami tetap kuat di jalan-jalan Tuhan. Supaya Roh-Mu yang suci tetap membimbing kami, memperkuat kami, bahkan kami mampu dan cakap menanggung segala sesuatu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami, supaya kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu terus menjadi bekal dalam hidup kami di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat-Mu dan kami semua. Dan di ujung ibadah ini Tuhan, kami rindu menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, renungkanlah dan lakukanlah, dan terimalah damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, kekuatan pertolongan dari Tuhan Yesus yang ajaib, dan persekutuan melalui Roh-Nya yang kudus, yang akan terus menuntun setiap langkah hidup kita, supaya ketika kita mengalami persoalan pergumulan, kita dituntunnya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Terimalah segala berkat Tuhan bersama dengan kebaikannya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.